Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 4 ingin membuat tutorial footprinting atau reconnaissance atau juga biasa disebut informasi gathering. Apa itu informasi gathering? Adalah tahapan pengumpulan informasi dari target ataupun yang lainnya. Contoh di sini kami menggunakan Metasploit untuk information gathering. Ya. Metasploit adalah sebuah proyek keamanan komputer yang dapat menyediakan informasi tentang kerentanan, keamanan, dan membantu dalam pengujian, penetrasi, dan pengembangan signatur IDS. Dan di sini kami akan langsung mempraktekannya. Langsung dibuka Metasploit-nya. Nah, di sini kita harus masuk ke super user dulu ya untuk menjalankan tools Metasploit supaya biar lancar aja itu, nggak terganggu dengan privilege-nya atau izin akses. Kita ketikkan service PostgreSQL star dan enter. Selanjutnya kita masuk ke Metasploit console dengan ketikan msf console. Setelah kita masuk ke Metasploit-nya, kita mengecek status DB yang telah kita aktifkan tadi dengan cara db_status. Di enter. Dan ternyata sudah connect ya. Dan tahap selanjutnya, kita untuk men-scan-nya lagi, dilanjutkan oleh Muhammad Rosid. Lalu ketikkan IP target. Di sini kita melakukan mengarahkannya ke Ubuntu victims dan enter. Biasanya ini akan memakan waktu yang lumayan lama. Mari kita tunggu. Ayo mulai. Tuh. Dari hasil scan tadi, kita bisa lihat ada 3 host dan beberapa port yang terbuka. Ini dari host yang pertama. Ada port 135, 139, dan 445. Dari host kedua, di bawahnya, yaitu ada port 22, port 80, dan port 443. Lalu kita bisa lihat IP
100.3 itu host yang kita miliki. Lalu kita ketikkan db_import test. Untuk import Nmap dari database. Kita bisa lihat import berhasil, lalu kita ketikkan host, ya, lalu kita ketikkan db_import test untuk mengimpor Nmap dari database. Ya, kita bisa lihat ya dari hasil pengetikan host tadi, kita bisa melihat IP yang tertera dan juga operating system yang digunakan dengan contoh Windows XP, Linux, dan unknown. Windows XP sebagai client, Linux sebagai server, dan unknown sebagai device yang kita gunakan. Lalu kita ketikkan db_nmap untuk melakukan scanning terhadap Linux server dengan mengetikkan db_nmap -ss -a lalu IP Linux tersebut 192.168.100.2 192, Mas. Maaf, tipe 192. Oke, kita tunggu sebentar. Lalu dari situ kita bisa mendapatkan footprint sistem dari list OS detail. Lalu kita ketikkan db_service. Kita bisa melihat tabel tersebut, port yang ada juga, port yang terbuka, dan info Microsoft Windows, dan lain sebagainya. Portnya yang terbuka 135, 139, 445, 22, 80, dan 443. Lalu akan dilanjutkan oleh Mas Nafik. Kepada Mas Nafik, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Rosid sudah mempersilahkan saya. Saya akan melanjutkan ya, dari hasil scan tadi bisa dilihat di sini ada port yang terbuka dari masing-masing host dan ada info tentang host tersebut. Port mana yang dibuka dan info dari portnya. Lalu di sini kita akan melakukan port scan. Search port scan. Nah, kita akan menggunakan port scan SYN. Use
scanner port scan SCN. Nah, lalu kita masukkan perintah. Kita masukkan perintah show option untuk melihat opsi yang harus digunakan untuk melakukan perintah port scan SCN. Nah, kita akan mengatur rhost dan threads-nya. Set rhost set IP dari Ubuntu victim tadi, dari Linux servernya. Lalu kita set thread-nya. Lalu kita run. Enter. Ya, karena ini prosesnya memakan waktu cukup lama, saya tadi sudah melakukan scan ini, dan ini hasilnya. Di sini terlihat, sebentar, saya perbesar dulu. Di sini terlihat dari host Linux server tadi, portnya yang terbuka adalah TCP di port 30, di port 22, 80, dan 443. Ya. Selanjutnya saya berikan ke Mbak Nurdian. Ya, terima kasih Mas Nafik sudah menjelaskan. Saya di sini akan melanjutkan konfigurasinya. Kita pertama masuk dulu ke scanner smb underscore version. Cara masuk ke foldernya dengan ketik use scanner /smb underscore version, lalu enter. Setelah itu kita ketikkan show option untuk melihat opsi yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan rhost dan thread. Selanjutnya kita setting rhost-nya dengan konfigurasi set rhost IP victimnya 92.168.102. Enter. Selanjutnya kita atur set thread. Terus enter. Lalu kita jalankan. Kita tunggu dulu. Nah, di sini kita mendapatkan port 445.
Selanjutnya, setelah itu kita ketikkan host. Lalu enter. Nah, di sini terdapat 3 IP address, yaitu yang 101 itu dengan OS Windows dan dia itu sebagai klien. Yang 102 itu OS-nya Linux sebagai server, dan yang ketiga itu 103 OS-nya Unknown dan dia sebagai device. Dia itu adalah yang kita pakai ini. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Mas Hadi. Terima kasih Mbak Tika telah menyampaikan. Ya, kalau ada kekurangan di tutorial ini, kami mohon maaf. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.